terima dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam acara sharing-sharing bersama Prima Solutions yang hari ini akan mengangkat tema tentang bagaimana cara menemukan bakat dalam diri kita. Sebelum kita mencari tahu bagaimana sih cara menemukan bakat, kita ke definisi bakat terlebih dahulu. Apa sih bakat itu? Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi dalam diri seseorang di mana itu perlu dikembangkan dan dilatih lagi. Jadi bisa saya ulangi, bakat itu adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi dari diri seseorang di mana itu perlu dikembangkan dan perlu dilatih lagi. Jadi bakat itu karena itu adalah kemampuan bawaan, berarti itu diturunkan dari orang tua, bisa dari ayah atau bisa dari ibu, seperti itu. Karena bakat itu adalah potensi, jadi itu bisa terrealisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari atau bisa juga menjadi bakat yang terpendam. Kalau kita tidak bisa menemukan, mengenali bakat diri kita, kemudian kita tidak bisa mengembangkan dan tidak melatih bakat kita, maka kemampuan bawaan tersebut akan menjadi potensi yang terpendam. Sehingga penting sekali bagi diri kita untuk mengenali bakat dalam diri kita sehingga itu bisa kita kembangkan dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan ke jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat itu banyak sekali. Saya akan menjelaskan beberapa contoh saja dari jenis bakat. Misalnya, contohnya adalah bakat berhitung. Jadi, anak-anak atau seseorang individu yang memiliki bakat berhitung, biasanya mereka lebih mudah untuk belajar tentang pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang terkait dengan hitungan atau angka. Jadi misalnya nih, ada anak si A. Si A ini punya bakat berhitung, si B tidak memiliki bakat berhitung atau malah bakat berhitungnya itu berada di bawah rata-rata. Nah, si A yang memiliki bakat berhitung itu kalau dijelaskan oleh guru misalnya pelajaran matematika, misalnya seperti itu, dia dijelaskan sekali, itu sudah bisa paham. Sedangkan si B karena tidak memiliki bakat berhitung atau bakat berhitungnya di bawah rata-rata, dia harus dijelaskan mungkin bisa sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali baru paham. Jadi itu yang membedakan antara anak-anak atau individu yang memiliki bakat dengan individu yang tidak memiliki bakat. Kalau dia punya bakat, itu bakat berhitung atau bakat berbahasa, itu akan lebih mudah untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang terkait dengan kemampuannya, seperti itu. Kemudian selain bakat berhitung, itu ada juga yang namanya adalah bakat berbahasa atau bakat kemampuan berbahasa. Biasanya anak-anak yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik atau bakat berbicara yang baik lebih mudah untuk memahami pelajaran-pelajaran yang terkait dengan kemampuan bahasa. Misalnya mudah untuk mempelajari bahasa asing, mudah untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang basicnya itu adalah berbahasa atau mungkin yang terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang menggunakan kemampuan berbahasa dan kemampuan untuk berbicara, seperti itu. Baik, bagaimana sih cara kita sebagai individu untuk menemukan bakat yang ada dalam diri kita? Karena kita sebagai individu pastinya kita ingin dong mengembangkan bakat kita sehingga kita bisa mengaktualisasikan bakat kita dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, caranya adalah dengan tes bakat. Jadi, tes bakat ini bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga psikologi atau biro-biro psikologi. Kita bisa melakukan tes bakat ini untuk menemukan bakat yang terkait dengan diri kita. Namun, biasanya di dalam tes bakat di psikologi itu terkait dengan tes-tes bakat yang terkait dengan bakat skolastik. Bakat skolastik itu apa sih? Bakat skolastik itu adalah bakat yang terkait dengan prediksi kemampuan akademik atau kemampuan karir di seseorang, seperti itu. Jadi bakat-bakat yang biasanya diungkap dalam tes bakat di psikologi itu biasanya seperti bakat berhitung, kemudian bakat berbahasa, kemudian bakat-bakat visual spasial, kemudian bakat cepat teliti, seperti itu, bakat kemampuan penalaran, seperti itu yang biasanya diungkap dalam tes bakat melalui lembaga-lembaga atau biro-biro psikologi, ya. Jadi kita bisa mengenali, oh saya ini punya kemampuan ini ya, oh saya ini punya kelebihan di sini ya, pantas saya kok belajar ini tuh lebih mudah, pantas saya kok misalnya belajar ini tuh kesulitan gitu. Jadi kita bisa tahu tuh ya, kita punya bakat apa, dan itu dilakukan secara objektif. Oke, baik. Yang kedua adalah dengan cara pengakuan. Kita cari pengakuan itu seperti apa sih gitu. Pengakuan itu
kita bisa tanya ke orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kenal baik dengan diri kita. Kita tanya, menurut kamu saya ini punya kemampuan apa sih? Apa sih kemampuan yang saya miliki, atau saya ini punya kompetensi apa, saya ini punya kelebihan apa, seperti itu. Kita bisa nanya penilaian orang terhadap diri kita, ya. Atau juga pengakuan itu juga bisa berarti orang lain itu mengakui kemampuan kita apa sih. Misalnya, kamu ini bagus loh melukisnya gitu, kamu ini bagus loh kalau kamu memoto gitu ya, kamu mau memoto sesuatu hasilnya bagus, misalnya seperti itu. Jadi pengakuan itu adalah kemampuan kita yang diakui oleh orang lain, seperti itu. Itu bisa jadi mungkin kelebihan dalam diri kita. Kita mungkin bisa list katanya pada orang-orang yang kenal baik dengan diri kita. Cara yang ketiga adalah dengan cara mencari kelebihan diri. Jadi kita bisa melis atau menulis apa-apa aja sih yang menjadi kelebihan diri kita. Misalnya aktivitas apa yang kita sukai, di mana kita melakukannya itu dengan cara yang mudah. Aktivitas itu kita sukai dan kita mudah untuk melakukannya. Atau kita punya kompetensi apa sih, kita punya kemampuan apa sih yang selama ini kita cukup ahli di bidang itu, melakukannya itu enjoy, tidak terpaksa. Nah itu kita bisa melis gitu, apa saja ya yang menjadi kelebihan dalam diri kita. Nah nanti situ akan kita lihat, oh ternyata saya itu enjoy kalau melakukan misalnya memfoto, memotret, dan hasilnya itu bagus. Nah, jadi kita memiliki kemampuan atau bakat di bidang fotografi itu tadi, seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah prestasi. Kita melihat prestasi apa sih, mungkin kita bisa ingat-ingat dulu gitu ya, waktu kita masih kecil atau sampai sekarang, apa saja sih prestasi yang telah kita dapatkan. Prestasinya itu apa aja, kita pernah menang lomba apa, kita pernah berprestasi di bidang apa, kita sering ikut olimpiade apa misalnya. Kita bisa lihat, kita bisa list prestasi-prestasi sebelumnya. Itu bisa juga membantu kita untuk menemukan bakat atau kemampuan apa sih yang kita miliki, seperti itu. Baik, cara yang terakhir atau cara yang kelima untuk menemukan bakat dalam diri adalah perhatikan hal yang kita sukai dan hal yang paling sering kita bicarakan. Di dalam psikologi, sesuatu hal yang kita ulang-ulang berarti itu bisa jadi adalah hal yang kita sukai. Suatu hal yang sering kita bicarakan secara berulang-ulang bisa jadi kita memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Jarang ada seorang individu ya atau seseorang yang mau menceritakan atau mau berbicara berulang-ulang tentang sesuatu yang tidak kita memiliki kemampuan di situ, atau kita tidak bisa, atau kita tidak sukai hal tersebut baru kita bicarakan berulang-ulang. Jadi ya, cara terakhir untuk bisa menemukan bakat di dalam diri kita itu adalah perhatikan hal yang kita sukai dan hal apa yang paling sering kita bicarakan. Bisa jadi itu kita memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan di dalam bidang tersebut. Baik, seperti itu ayah bunda dan sobat prima dimanapun Anda berada. Bisa kita ulangi, tadi ada 5 cara menemukan bakat dalam diri kita. Yang pertama bisa melalui tes bakat, yang kedua melalui pengakuan dari orang lain, yang ketiga adalah dengan cara kita mencari kelebihan dalam diri kita, yang keempat dengan cara mencari prestasi-prestasi yang pernah kita raih, kemudian cara yang kelima adalah dengan cara perhatikan hal yang kita sukai dan hal yang paling sering kita bicarakan. Baik ayah bunda dan sobat prima dimanapun Anda berada, semoga hal yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi setiap individu itu diciptakan unik, dan setiap individu itu diciptakan Allah pasti memiliki potensinya masing-masing, dan di dalam potensi tersebut ada salah satunya adalah bakat, sehingga setiap individu itu pasti memiliki bakatnya masing-masing. Hanya tergantung bagaimana kita sebagai individu memanfaatkan bakat kita tersebut. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.